Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Fikri Akbar Fitriansyah. Kali ini saya akan membahas mengenai kajian pangan lokal dan komoditas yang saya angkat yakni sorghum. Mungkin bagi kita sebagian ada yang asing dengan apa itu sorghum. Jadi kita akan membahas apa itu sorghum dan bagaimana pemanfaatannya sebagai produk unggulan pangan lokal. Jadi abstraksinya sorghum merupakan komoditas potensial yang dimiliki oleh Indonesia. Salah satu pangan lokal yang memiliki kandungan dan nilai gizi yang cukup tinggi untuk substitusi beras sebagai makanan pokok. Dalam rangka ketahanan pangan, sorghum bisa dimunculkan sebagai salah satu komoditas unggulan. Melewati tahapan diversifikasi, sorghum ini bisa diolah menjadi produk intermediate dan produk pangan yang bisa langsung dikonsumsi. Nah, jadi tanaman sorghum itu seperti ini ya teman-teman. Bentuknya itu adalah tergolong ke dalam serealia dan sorghum merupakan tanaman palawija yang biasanya diolah menjadi bahan pangan, pakan ternak, bahkan bioenergi yang ramah lingkungan. Sorghum banyak ditemui di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Menurut data dari Kementerian Pertanian, pada tahun 2019, produktivitas sorghum ini berkisar di angka 4.000 sampai 6.000 ton per tahun. Tetapi bila dibandingkan dengan jumlah produktivitas bahan pokok ya seperti beras itu jauh sekali, berkali-kali lipat ya menurut Badan Statistik, di mana produktivitas untuk beras itu sendiri mencapai 32 juta ton per tahun. Belum lagi kita tahu Indonesia merupakan salah satu importir beras juga dari luar negeri, dan menurut Badan Pusat Statistik per tahunnya kita mengimpor 11 juta ton beras. Nah, ini sangat disayangkan sekali ya, di mana Indonesia adalah negara agraris, negara yang kaya akan pangan lokal, tetapi Indonesia malah mengimpor ya. Terlepas dari ada faktor-faktor seperti faktor kestabilan ekonomi yang memang impor dan ekspor itu diperlukan gitu, tapi memang sejauh ini yang saya baca, yang saya lihat, tidak ada program pemerintah yang khusus untuk mengangkat pangan-pangan lokal. Meskipun di kepemimpinan pemerintahan yang sekarang mulai digalakkan lagi semangat diversifikasi pangan lokal. Ditinjau dari kandungan gizi, ya, saya mengambil data dari Widawati pada tahun 2010 di mana beliau mengkomparasi 3 komoditas utama yakni sorghum, beras, dan jagung. Dari kandungan protein, sorghum cukup memiliki kandungan protein yang cukup besar. Per 100 gramnya itu terdapat protein 10,4 dibandingkan dengan beras yang hanya mengandung 7,9 gram protein dan jagung 9,2 gram protein. Kemudian lemak masih dimenangkan oleh jagung 4,6 gram per 100 gram. Karbohidrat masih dimenangkan oleh beras 76 gram per 100 gram. Serat kasar 2 gram per 100 gram dan energi 362 kilokalori yang dimenangkan oleh beras. Artinya dalam hal ini ada 2 unggulan dari sorghum ini yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah protein dan serat kasarnya, yang mana ini sangat bagus untuk proses digestif kita atau proses pencernaan kita. Sorghum memiliki potensi sebagai sumber bahan pokok yang tinggi protein dan high fiber atau tinggi serat. Nah, pertanyaannya adalah, bisakah beras diganti oleh sorghum? Kita petakan dulu permasalahannya, bahwa permasalahan pada sorghum tidak hanya ada pada produktivitas, tetapi teknis di lapangan sangat mempengaruhi bagaimana sorghum ini tidak bisa berkembang sebagai pangan lokal unggulan. Jadi kalau berbicara tentang sorghum, jangan jauh-jauh dulu kita membicarakan produktivitas yang jauh angkanya dari beras atau dari singkong, bahkan dari
komoditas lainnya, tapi kita bahas teknis dulu. Pada kesempatan kali ini saya membagi 2 faktor permasalahan diversifikasi sorghum. Yang pertama faktor internal. Faktor internal yang saya maksud ini adalah faktor yang ada di dalam proses produksi, proses pengolahan dari sorghum itu. Yang pertama, belum adanya kelompok tani sorghum yang bisa memenuhi kebutuhan sorghum. Apabila andainya sorghum ini diversifikasi. Jadi yang saya lihat sejauh ini petani-petani tidak memilih sorghum sebagai tanaman unggulannya. Nah, karena itu perlu dibentuk dulu kelompok tani yang memang fokus ke dalam masalah penanaman sorghum ini. Sehingga ketika nanti banyak kelompok tani bermunculan, otomatis kebutuhan dan produktivitas sorghum naik, dan nanti kalaupun harus didiversifikasi, sumber dayanya tersedia. Yang kedua, faktor internal lainnya adalah pengolahan sorghum menjadi produk lainnya belum bisa diterima oleh masyarakat. Karena asing jadi kita jarang menemui produk-produk olahan dari sorghum yang beredar di pasaran. Jadi kalaupun ada, ya itulah menjadi tantangannya. Bagaimana kita mensosialisasikan produk-produk olahan sorghum ini kepada masyarakat. Yang kedua, faktor eksternal, itu faktor non teknis. Yang pertama, sorghum belum ditetapkan sebagai program strategis negara untuk ketahanan pangan. Ya, jadi sejauh ini yang memang diutamakan itu adalah singkong, ubi, tanaman-tanaman lain, sementara sorghum itu tidak termasuk dalam prioritas. Bahkan untuk perluasan arealnya saja, sorghum ini belum optimal ya. Yang selanjutnya, faktor eksternal, yaitu kebiasaan masyarakat yang masih terpaku pada beras sebagai makanan pokok, membuat bahan pangan lokal lain tidak termanfaatkan dengan baik. Nah, jadi kebiasaan atau mindset atau habit masyarakat yang masih terpaku bahwa ya kalau tidak nasi tidak makan, nah itulah yang perlu juga disentuh dan perlu juga diperbaiki demi terselenggaranya proses diversifikasi untuk pangan lokal yang lainnya. Jadi tidak hanya beras saja yang nanti diunggulkan oleh masyarakat, tapi komoditas lainnya seperti singkong atau seperti sagu, seperti sorghum, dan yang lainnya dapat diterima dengan baik di masyarakat. Nah, kemudian resolusi masalahnya, yang pertama setelah kita gali masalahnya, yang pertama tidak bersaingnya angka produktivitas sorghum dengan komoditas lain. Hal ini dikarenakan sorghum bukan merupakan produk unggulan dan program strategis pemerintah dalam ketahanan pangan. Yang kedua, mindset masyarakat yang sulit menerima sorghum sebagai pangan lokal substitusi beras. Yang ketiga, produk olahan sorghum yang kurang menarik sehingga kurang diterima masyarakat. Maka solusi yang ditawarkan, yang pertama, dengan produktivitas yang terbatas dan bukan produk unggulan, solusi yang ditawarkan adalah optimalisasi diversifikasi produk olahan sorghum. Jadi meskipun sekarang produktivitasnya sedikit, nah yang sedikit ini dibuat menjadi produk-produk yang lain, produk-produk yang di pasaran itu tidak dijual sebagai sorghum gitu, serealianya gitu, tetapi dibuat sebagai produk intermediate mungkin, atau produk cepat saji yang orang-orang bisa menerimanya dengan baik. Yang kedua, mindset masyarakat bisa diatasi dengan pendekatan kebiasaan konsumsi pangan lokal. Seperti yang sudah saya bahas, bahwa ada metode behavior approaching atau pendekatan kebiasaan, di mana berhubungan dengan solusi yang ketiga, membuat produk olahan sorghum yang berprinsip akulturasi, sehingga membuat masyarakat perlahan dapat menerimanya. Artinya produk intermediate, produk siap saji yang kita olah dari sorghum itu harus berprinsip akulturasi. Artinya kita tidak mengeluarkan produk baru yang sulit dikenal oleh masyarakat. Kita membuat produk-produk yang bentuknya itu bisa diterima oleh masyarakat, seperti
nasi sorghum atau misalkan tepung, yang dimunculkan nanti adalah benefitnya atau misalkan kelebihan dari tepung terigu apa gitu. Maka act out-nya yang pertama perlu adanya kerjasama antara masyarakat, dalam hal ini petani sorghum, peneliti dan pemerintah dalam menggalakkan diversifikasi dan sosialisasi manfaat dan kelebihan sorghum sebagai komoditas pengganti beras. Sempat saya singgung, bahasa-bahasanya adalah ya kita memonopoli pasar gitu. Memonopoli pasar bagaimana biar pasar itu semuanya fokus kepada sorghum gitu. Itu bukan hal yang sulit menurut saya untuk pemerintah menggalakkan program diversifikasi, program ketahanan pangan dengan misalkan satu hari tanpa beras gitu kan. Dan itu sempat ada programnya One Day No Rice gitu. Jadi satu hari itu diusahakan tidak memakan beras dan memakan crop atau staples lain seperti singkong itu kan, sagu dan lain sebagainya berdasarkan kekuatan atau berbasis pangan lokal di daerahnya masing-masing. Itu programnya sangat bagus, tinggal kemasannya seperti apa. Nah, act out yang ditawarkan oleh saya yang kedua adalah bekerja sama dengan startup untuk membuat gerai khusus produk pangan lokal yang bernuansa kekinian. Jadi untuk mendorong program yang One Day No Rice atau apapun itu jenis programnya, sekaligus untuk memperkenalkan potensi produk lokalnya atau potensi pangan lokalnya. Nah, bisa kita bekerja sama dengan startup untuk membuat gerai makanan seperti franchise dan ya isinya itu makanan-makanan yang pangan lokal gitu. Pangan lokal di daerahnya masing-masing gitu. Nah, ini senada dengan prinsip pendekatan behavior approaching, di mana ketika saat ini orang-orang senang datang ke fast food, orang-orang senang datang ke resto-resto yang cepat saji, kita bikin bentukan resto cepat saji tetapi isinya adalah pangan-pangan sehat, pangan-pangan lokal yang asli, bahan-bahannya itu didapatkan di petani-petani Indonesia. Nah, kemudian saya melihat di jurnal dan ini adalah salah satu bentuk olahan sorghum yang seperti tadi saya bilang akulturasi. Yang pertama ada nasi sorghum. Dalam bentuk nasi orang tidak akan terlalu shock gitu ketika oh iya namanya masih nasi gitu. Padahal kita modifikasi dengan berbahan dasar dari sorghum atau misalkan tepung sorghum. Nah, seperti tepung-tepung mokaf lainnya gitu kan ya, yang dari singkong, yang dari apa. Tinggal PR kita adalah sinergi antara petani atau masyarakat, kita sebagai peneliti dan stakeholdernya pemerintah gitu. Bagaimana kita menggalakkan dan mensosialisasikan sorghum ini minimal kalaupun tidak se-Indonesia, kita sosialisasikan dan unggulkan sorghum ini di daerah-daerah yang memang tinggi, yang memang banyak sumber produktivitas sorghumnya seperti tadi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta dan Nusa Tenggara gitu. Minimal itu saja gitu, kita bisa memunculkan sorghum ini di daerah jagoannya masing-masing gitu ya. Nah, jadi untuk pembahasan sorghum ini seperti itu diskusinya, bahwa yang pertama sorghum itu kita akui adalah produk pangan lokal yang cukup asing di sebagian pendengar mungkin, tapi memiliki potensi yang luar biasa sebagai substituen beras seperti itu. Nah, untuk permasalahannya tadi sudah dijabarkan bagaimana dari beberapa dimensi produktivitas, dimensi teknis, dimensi pengembangan produk dan cara mengembangkan atau mensosialisasikan produknya itu. Kemudian solusinya tadi kita harus membuat produk yang berprinsip akulturasi. Kemudian pendekatan mindset masyarakat itu dengan behavior approaching, dan ada peran pemerintah, peneliti dan masyarakat itu untuk mengunggulkan sorghum ini di daerah-daerah yang memang banyak terdapat sorghum.
Seperti itu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.